Halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Intan Pratiwi. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai konsep dasar statistika ekonomi. Di kehidupan sehari-hari, kita sebenarnya sangat dekat dengan data. Misalnya, saat melihat harga barang naik, pendapatan masyarakat, tingkat pengangguran, inflasi, bahkan jumlah penjualan suatu produk. Semua itu merupakan data yang dapat dianalisis menggunakan statistika. Nah, statistika ekonomi menjadi salah satu ilmu yang penting karena membantu kita untuk memahami kondisi ekonomi melalui angka dan data. Dengan statistika, kita tidak hanya menebak-nebak atau kondisi, tetapi bisa mengambil keputusan berdasarkan fakta dan analisis. Pada video kali ini, saya akan membahas beberapa materi utama, yaitu pengertian statistika ekonomi, jenis-jenis data, dan ukuran pemusatan data, serta ukuran penyebaran data. Semoga penjelasan ini dapat membantu teman-teman lebih memahami dasar-dasar statistika ekonomi dengan mudah dan jelas. Baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan slide pertama. Di dalam statistika ekonomi terdapat 3 bagian penting, yaitu data, analisis, dan keputusan. Yang pertama adalah data. Data merupakan fakta atau angka mentah yang dikumpulkan dari suatu populasi atau sampel. Misalnya, data pendapatan masyarakat, tingkat pengangguran, atau jumlah penjualan barang. Yang kedua adalah analisis. Analisis merupakan proses mengolah data menjadi informasi yang bermakna menggunakan metode statistik. Jadi, data yang sudah dikumpulkan dan dihitung dan dipelajari agar menghasilkan kesimpulan tertentu. Yang ketiga adalah keputusan. Keputusan merupakan hasil akhir berupa rekomendasi atau strategi berdasarkan analisis data. Dengan begitu, keputusan yang diambil menjadi lebih akurat berdasarkan perkiraan data. Jadi, dapat disimpulkan bahwa statistika ekonomi sangat penting karena membantu proses pengambilan keputusan dalam bidang ekonomi secara lebih objektif dan terukur. Pada slide kedua dijelaskan mengenai jenis-jenis data dalam statistika. Data dalam statistika dapat dibedakan berdasarkan sifat dan sumbernya. Pertama, berdasarkan sifatnya terdapat 2 jenis data, yaitu data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berupa angka dan dapat dihitung. Contohnya seperti GDP, inflasi, pendapatan, jumlah produksi, dan jumlah penjualan. Karena berbentuk angka, data ini dapat dihitung menggunakan rumus statistik. Sedangkan data kualitatif adalah data yang berupa kategori atau deskripsi. Contohnya seperti jenis pekerjaan, tingkat kepuasan, dan sektor industri. Data ini biasanya menggambarkan suatu kondisi atau karakteristik tertentu. Selanjutnya, berdasarkan sumbernya, data dibagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti. Contohnya melalui survei, wawancara, atau observasi langsung di lapangan. Data primer biasanya lebih akurat karena diperoleh secara langsung dari sumber utama. Sedangkan data sekunder adalah data yang berasal dari sumber yang sudah tersedia sebelumnya. Contohnya seperti data dari BPS, jurnal, laporan keuangan, atau artikel penelitian. Selain itu, pada slide ini juga dijelaskan mengenai skala pengukuran data, yaitu nominal, ordinal, interval, dan rasio. Skala nominal digunakan untuk membedakan kategori. Skala ordinal menunjukkan urutan atau tingkatan. Skala interval memiliki jarak yang sama antar data, tetapi tidak memiliki nol mutlak. Sedangkan skala rasio memiliki 0 mutlak dan dapat dibandingkan secara matematis. Dengan memahami jenis data, kita dapat menentukan metode analisis statistika yang tepat. Slide ketiga dijelaskan mengenai ukuran pemusatan data atau central tendency. Ukuran pemusatan digunakan untuk mengetahui nilai yang mewakili sekumpulan data. Ada 3 ukuran pemusatan yang paling umum digunakan,
yaitu mean, median, dan modus. Yang pertama adalah mean atau rata-rata. Di sini ada rumusnya. Mean diperoleh dengan menjumlahkan seluruh data, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Mean paling sering digunakan dalam analisis ekonomi karena dapat menunjukkan nilai rata-rata suatu data. Contohnya, jika pendapatan 5 orang adalah 3, 5, 4, dan 7 juta rupiah, maka rata-ratanya adalah 5 juta rupiah. Yang kedua adalah median. Median merupakan nilai tengah dari data yang sudah diurutkan. Median sangat berguna karena tidak terlalu dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Untuk yang keempat, di sini ada ukuran penyebaran data atau dispersions. Yang pertama, di sini ada jangkauan atau range. Rumusnya R sama dengan X max dikurang X min. Range merupakan selisih nilai terbesar dan terkecil. Cara paling sederhana mengukur sebaran. Yang kedua ada variance, yaitu S pangkat 2. Rumusnya S pangkat 2 disama dengan sigma buka kurung X I dikurang X tutup kurung pangkat 2 dibagi N kurang 1. Varians ini merupakan rata-rata kuadrat selisih tiap nilai terhadap mean. Yang ketiga, di sini ada standar deviasi atau S. S sama dengan akar kuadrat S pangkat 2. Standar deviasi merupakan akar kuadrat varian. Yang keempat, di sini ada koefisien variasi atau CV. Rumusnya CV sama dengan buka kurung S dibagi X tutup kurung dikali 100%. Koefisien variasi ini merupakan pengukuran sebaran relatif terhadap mean, berguna membandingkan dua data. Pada slide kelima terdapat contoh soal mengenai ukuran pemusatan data. Diketahui data penjualan sebuah toko selama 7 hari adalah 8, 12, 10, 15, 9, 11, dan 14 juta rupiah. Pertanyaannya adalah menghitung mean, median, dan modus. Pertama, kita hitung meannya dengan menjumlahkan seluruh data. Totalnya adalah 79. Kemudian dibagi 7 sehingga hasilnya sekitar 11,29 juta rupiah. Selanjutnya, median diperoleh dengan menggunakan data terlebih dahulu menjadi 8, 9, 10, 11, 12, 14, dan 15. Karena jumlah data ada 7, maka nilai tengahnya adalah data keempat, yaitu 11 juta rupiah. Untuk modus, ternyata tidak ada angka yang muncul lebih dari satu kali. Jadi, data tersebut tidak memiliki modus. Dari contoh ini dapat dilihat bahwa mean lebih besar daripada median karena adanya nilai tinggi yaitu 15 yang menarik rata-rata menjadi lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa median terkadang lebih representatif dibandingkan mean, terutama jika terdapat nilai ekstrim dalam data. Pada slide ke-6 terdapat contoh soal mengenai varians dan standar deviasi. Diketahui nilai ujian 5 mahasiswa ekonomi adalah 70, 75, 80, 85, dan 90. Langkah pertama adalah mencari rata-rata atau mean. Jumlah seluruh nilai adalah 400. Kemudian dibagi dengan 5 sehingga diperoleh rata-rata sebesar 80. Selanjutnya, kita menghitung selisih setiap nilai terhadap rata-rata lalu dikuadratkan. Setelah itu, dijumlahkan hasilnya adalah 250. Kemudian,
varian dihitung dengan membagi 250 dengan N kurang 1 atau 4 sehingga diperoleh varian sebesar 62,5. Setelah itu, standar deviasi diperoleh dari akar varian yaitu sekitar 7,91. Artinya, nilai mahasiswa rata-rata menyimpang sekitar 7,91. Poin dari rata-rata nilai yaitu 80. Semakin kecil standar deviasi, maka data semakin dekat dengan rata-rata dan lebih stabil. Sebaliknya, jika standar deviasi besar, berarti data lebih menyebar. Pada slide ke-7 dijelaskan contoh distribusi frekuensi. Data yang digunakan adalah pengeluaran bulanan 20 mahasiswa. Kemudian, data tersebut dikelompokkan berdasarkan frekuensinya. Hasilnya yaitu pengeluaran 1,2 juta muncul 4 kali, 1,5 juta muncul 5 kali, 1,8 juta muncul 4 kali, dan 2 juta muncul 4 kali. 2,5 juta muncul 3 kali. Selain frekuensi, terdapat juga frekuensi relatif dalam bentuk persentase. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa pengeluaran yang paling banyak dimiliki mahasiswa adalah 1,5 juta rupiah karena memiliki frekuensi tertinggi yaitu 25%. Distribusi frekuensi sangat membantu dalam statistika ekonomi, menyederhanakan data yang banyak agar lebih mudah dibaca dan dianalisis. Pada slide terakhir terdapat diagram distribusi pengeluaran dan ringkasan konsep materi. Diagram ini digunakan untuk memvisualisasikan data sehingga lebih mudah dipahami dengan diagram. Kita bisa melihat data mana yang paling dominan dan bagaimana pola penyebarannya. Kemudian terdapat ringkasan materi yang sudah dipelajari, yaitu pengertian statistika ekonomi, jenis data, ukuran pemusatan, dan ukuran penyebaran data. Secara keseluruhan, statistika ekonomi membantu kita memahami kondisi ekonomi melalui data dan angka. Dengan statistika, keputusan yang diambil dapat lebih tepat, objektif, dan berdasarkan fakta. Karena itu, statistika ekonomi peran yang sangat penting dalam dunia ekonomi, bisnis, pendidikan, maupun penelitian. Baik, teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai konsep dasar statistika ekonomi beserta contoh soal dan pembahasannya. Dari materi ini, kita dapat memahami bahwa statistika bukan hanya sekedar angka dan perhitungan, tetapi juga alat yang sangat penting dalam menganalisis data dan membantu pengambilan keputusan, khususnya dalam bidang ekonomi. Dengan memahami jenis data, ukuran pemusatan, dan ukuran penyebaran, kita dapat membaca secara menginterpretasikan data dengan lebih baik. Semoga penjelasan yang saya sampaikan dapat membantu dan menambah wawasan.